Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini saya akan membahas tentang governansi digital. Di era zaman sekarang, teknologi sedang gembar-gembarnya di seluruh belahan dunia. Oleh karena itu, bahkan masuk ke ranah pemerintahan, di mana pemerintahan dituntut untuk penyelenggaraannya dilakukan secara digitalisasi. Kita mulai di awal dengan kata digital itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan digital? Digital itu merupakan bahasa Yunani berarti jari jemari, yang merupakan pengembangan dari suatu keadaan bahasa yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on. Atau dapat diartikan pada zaman sekarang adalah suatu masa yang sudah mengalami perkembangan dalam segala aspek kehidupan, dari yang tadinya analog menjadi serba digital atau menggunakan teknologi. Kemudian kita masuk ke ranah governansi digital. Apa itu governansi digital? Governansi digital merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, baik dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan maupun bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Governansi digital dapat diartikan sebagai platform bagi warganya untuk mengakses informasi dan layanan pemerintahan di mana saja, kapan saja, dan pada perangkat apapun. Kita lanjutkan dengan pertanyaan mengapa governansi digital penting di era sekarang. Pentingnya governansi digital salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan zaman yang semakin maju. Governansi digital tentunya memiliki tujuan salah satunya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Bentuk-bentuk peningkatan publik yang dimaksud meliputi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kedua, semakin terjangkaunya biaya transaksi layanan publik, salah satunya melalui program paperless. Program paperless adalah program pengurangan penggunaan kertas dan diganti dengan serba elektronik. Ketiga, hubungan pemerintah dengan dunia usaha menjadi lebih interaktif dan bisa selalu up to date. Keempat, kemudahan berkomunikasi antar lembaga pemerintahan yang saling terkait untuk meningkatkan fasilitas publik. Yang terakhir adalah menjamin transparansi dan efisiensi kinerja pemerintah. Apa sih contoh governansi digital yang sudah pernah diterapkan di Indonesia? Contohnya adalah diluncurkannya aplikasi My Pertamina oleh BUMN Pertamina, di mana aplikasi tersebut merupakan terobosan bagi pembayaran pengisian bahan bakar bagi masyarakat, yang tadinya dilakukan secara tunai dan sekarang bisa dilakukan melalui aplikasi tersebut. Dan juga ada hal menarik, jika masyarakat menggunakan aplikasi tersebut, masyarakat bisa mendapatkan poin jika melakukan pembayaran melalui aplikasi tersebut yang nantinya dapat ditukarkan menjadi voucher-voucher ataupun bisa digunakan untuk pembayaran selanjutnya. Di sisi lain, ada BUMN yang lain yaitu seperti BRI, Mandiri, atau BCA. Sekarang, pembukaan rekening bisa dilakukan secara online, tidak harus datang ke kantor-kantor cabang terdekat yang pastinya membutuhkan waktu untuk ke sana. Dan juga tersedianya mobile banking yang memudahkan masyarakat melakukan transaksi melalui gadget mereka. Contoh apa sih yang pernah saya nikmati dalam hal pelayanan publik yang berbasis digital ini? Contohnya tuh baru-baru ini yaitu pada saat saya KKN. Saya KKN di Kebumen. Kelompok saya memiliki satu program kerja, yaitu mendatangi salah satu pelaku usaha UMKM di desa setempat. Kemudian kita menawarkan untuk pengurusan surat izin PIRT atau surat izin pangan dan industri rumah tangga. Beliau setuju dengan program kerja kami, kemudian saya sendiri sebagai koordinator di bidang ekonomi mengurus surat izin PIRT tersebut yang harusnya datang ke tempatnya itu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP di Kota Kebumen yang berada di Mall Pelayanan Publik Kebumen. Tetapi dengan adanya digitalisasi ini memudahkan saya dan tentunya menghemat waktu. Ternyata pengurusan surat izin PIRT ini bisa dilakukan secara online, yaitu di website OSS DPMPTSP. Pada saat pengurusan itu dapat dikatakan sangat mudah dan cepat karena hanya membutuhkan 1 hari kerja sampai
keesokan harinya nomor induk usahanya itu langsung keluar dan dapat langsung digunakan oleh pelaku usaha tersebut. Tentunya hal tersebut sangat membantu saya dalam hal menghemat waktu, biaya maupun tenaga saya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.